Nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Di Surabaya saya kerja yang enak ya, bawa mobil kemana-mana. Oh iya, iya. Saya kerja di sini ngelempar koran, Mbak. Oh iya. Kalau Tuhan sudah ngasih, ini berarti kan ini Tuhan yang kasih ya. Dan Iya, Tuhan iya. juga pasti akan kasih saya kekuatan. Jadi ketika saya kerja, ketika saya ngerasa aduh kok berat sekali, tapi saya tahu ini pekerjaan ini Tuhan yang kasih, dan Tuhan kasih saya kekuatan. Katanya Mas Andi pernah sempat ditipu atau tidak dibayar gajinya, itu gimana ceritanya? Terus saya dengar malah Tuhan bekerja dalam hal itu juga untuk menunjukkan kebaikannya ke level yang selanjutnya, Mas. Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya yakin kabar kita semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang bertanggung jawab ketika Dia menciptakan kita. Kita ada di dalam genggaman tangannya sampai hari ini dalam keadaan apapun. Saya punya seorang tamu di sini, namanya siapa, Mas? Nama saya Andi. Gimana ceritanya, Mas, bisa sampai ke Wageningen juga? Ya, terima kasih Mbak April dan teman-teman semua. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan ya. Jadi saya dan kami keluarga boleh ada di Wageningen, dan juga pada kesempatan pagi ini juga berkesempatan untuk memberi kesaksian juga akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami datang di sini tanggal 24 Desember 2020, terutama karena istri saya dia dapat beasiswa LPDP untuk meneruskan PhD-nya di Wageningen University. Dan kami di sini ada tiga anak ya di sini ya. Iya. Anak saya yang pertama 6 tahun Karisa, yang kedua Daniel 4 tahun, dan yang terakhir Shalom usianya 1 tahun. Masih bayi. Begitu. Bersyukur, Mas. Ya. Saya dan Mas Andi ini posisinya sama nih, saya mengikuti suami, Mas Andi mengikuti istri gitu. Dan kita ketika mengikuti suami atau istri yang PhD itu kan tinggal 4 tahun gitu ya, paling cepat lah ya. Kita juga ada working permit nih untuk diizinkan bekerja gitu di Belanda. Saya dengar Mas Andi dapat pekerjaan gitu ya. Baru aja tinggal di sini udah dapat pekerjaan. Saya aja berapa bulan gitu, lama juga. Dan dapat pekerjaan yang sesuai, Mas. Sesuai. Ini kayak sesuai dengan rencana Tuhan juga. Bisa ngatur waktunya untuk anak yang tadi masih kecil-kecil dan dikasih pekerjaan seperti ini. Itu gimana ceritanya? Ada kesaksian tertentu nggak? Sebelum saya berangkat ke sini, saya di Surabaya itu udah bekerja, Mbak April. Iya. Saya bekerja di sebuah perusahaan distribusi metal dan kurang lebih kerja 8 tahun ya. Dan saya pegang beberapa area dan juga link, koneksi, dan sudah banyak ya. Jadi ketika kami mau berangkat ke sini, ketika istri memberitahu saya bahwa dia sudah berhasil ya. Padahal ini kan sudah lama nih Mbak prosesnya untuk mengajukan beasiswa LPDP. Iya. Kami sudah mendoakan ini kurang lebih 4 atau 5 tahun belakangan. Kami sudah menikah 8 tahun dan kami sudah doakan itu. Ketika kami berdoa bahwa kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini rencana kami, tapi biar rencana Tuhan yang jadi untuk kami, bukan kehendak kami yang jadi, seperti itu. Dan ketika istri info ke saya, Pak, saya sudah dapat. Ya di satu sisi saya bersyukur sekali ya, karena saya juga sudah tahu gimana perjuangannya dia untuk mengurus ini, dan itu sangat ribet gitu loh. Tapi di satu sisi sebagai seorang yang sudah bekerja dengan kondisi yang sudah settle ya, saya sudah merasa sudah nyaman, kemudian posisi sudah oke, karir sudah oke, ada sedikit kebimbangan gitu Pak. Keluar dari zona nyaman. Betul, keluar dari zona nyaman. Kemudian bahkan yang jadi banyak orang juga bilang ke saya ya, hampir 90% lah orang bilang ke saya pada waktu itu, kamu gak usah berangkat, istri aja yang berangkat, nanti kan bisa ketemu setahun sekali atau berapa bulan sekali ketemu gitu kan, nanti kamu di sini bisa cari uang. Jadi mereka melihat dari sudut pandang tertentu. Tetapi saya ingat bahwa ini bukan hal yang kebetulan ya, karena nggak ada hal yang terjadi kebetulan dalam kehidupan kita. Juga ya, Saya dan istri juga sudah doakan, dan kalau memang sudah terjadi berarti memang itu adalah kehendak Tuhan. Dan kami keluarga percaya bahwa Roma 8 ayat 28 yang kami pegang adalah kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi kami percaya itu, dan kami terus mendoakan. Akhirnya ya saya memutuskan untuk keluar dengan dari pekerjaan yang sudah saya tadi. Kemudian kami berangkat ke sini dengan percaya bahwa Tuhan akan tolong kami. Di bulan pertama kami datang 24 Desember. Di Januari kami kemudian menghitung pengeluaran ya Mbak April. Oh iya.
menghitung pengeluaran dan Sebulan kemudian. iya minus. Oh iya. Jadi memang apa namanya beasiswa yang didapat dan juga pengeluarannya Biaya hidup di biaya sini, hidupnya tinggi. bayar sewa rumah, bawa anak ini gitu ya. Tinggi. Kemudian memang saya awal datang sini memang harus berniat untuk cari kerja ya, karena kita sudah terbiasa kerja dan kerja nggak enak. Iya. Cuman yang menjadi kendala ada karena saya bawa anak 3, itu waktu kerjanya. Iya. Jadi saya harus istilahnya babysitting anak di pagi hari, dan saya punya waktu kerja hanya di malam sampai pagi. Dan kebanyakan ketika saya browsing itu memang hanya bisa kerjaan itu kebanyakan pagi, dan jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore, dan itu saya nggak bisa ambil. Tapi ya itu tadi, puji Tuhan, Tuhan baik. Saya ditemukan dengan orang yang kerja, dia ini kerja yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Di Surabaya saya kerja yang enak ya, bawa mobil kemana-mana. Oh iya. Saya kerja di sini loper koran, Mbak. Oh iya. Jadi kerjaan itu bisa dilakukan jam 3 pagi. Saya kerja jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Hari Senin sampai Sabtu. Itu sih. Jam 3 sampai jam 7 pagi Jam ya. 3 pagi. Jadi waktu awal-awal kerja berat ya, saya pikir Tuhan, saya biasa kerja yang kayak apa namanya, yang enak dan lain-lain. Ini kerjanya karena ya dengan kondisi, apalagi kondisi kemarin saya mulai kerja Januari ya. Itu waktu lagi salju parah di sini. Jadi apa namanya? Thick ya, saljunya tebel. Saljunya tebel juga tuh. Jadi tertebel katanya dalam 10 tahun di sini. kita di Surabaya kan suhunya biasanya ya normal ya, anget-anget. Lalu di sini langsung suhunya minus, rasanya ya aduh berat banget, tapi ya tetap tak jalanin, dan puji Tuhan sampai sekarang masih kasih Tuhan kasih kekuatan ya. Di situ saya ngerasa pertolongan Tuhan itu yang luar biasa gini. Saya hitung pengeluaran saya kalkulasi itu kurangnya sekian euro ya. Oh, sebulan itu. Iya, sebulan tuh ada sekian euro, tapi salary yang saya dapat dari situ itu jumlahnya pas, Mbak April. Nggak kurang dan nggak lebih. Jadi saya ngerasa pemeliharaan Tuhan luar biasa gitu loh. Jadi Tuhan itu menyediakan sesuai apa yang kita perlukan gitu loh. Jadi ya kita nggak perlu khawatir sih. Saya ngerasakan wah ini pas banget sih. Yang jadi saya kekuatan juga, kalau Tuhan sudah ngasih, ini berarti kan ini Tuhan yang kasih ya. Dan Tuhan juga pasti akan kasih saya kekuatan. Jadi ketika saya kerja, ketika saya ngerasa aduh kok berat sekali, tapi saya tahu ini pekerjaan ini Tuhan yang kasih, dan Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi ya itu yang jadi semangat saya sih. Bahkan sampai sekarang puji Tuhan juga saya sudah membantu beberapa teman ya. Jadi teman-teman yang istilahnya senasib dengan saya, ada teman dari Indonesia juga, dan dia bingung Pak gimana ini, tak ajak, dan sampai sekarang diajak kerja. Dan juga ada teman dari Burgundi. Jadi teman sekolahnya anak saya itu saya nggak ngerti bahasanya, dia itu cuma bisa ngomong bahasa Perancis sama bahasa Belanda, sedangkan saya juga nggak bisa bahasa Belanda ya. Cuma bahasa Inggris, jadi ya kadang-kadang pakai bahasa isyarat aja gitu. Terus kita sempat ngomong-ngomong, terus tak bilang, dia katanya need job, dia bilang gitu. Dengan kondisi corona gini kan susah kan kerjaannya. Terus kondisi corona susah kerjaan, banyak yang stop kerja. Nah kemudian tak referensikan, tak ajak, ini akhirnya dia sekarang bekerja. Senang juga ketemu, jadi apa namanya, kalau ketemu jadi ya saluran berkat Mas. Kayak gitu lah kurang lebih, senang juga rasanya. Begitu. Di keadaan kayak gini, kondisi corona kan dari setahun yang lalu tuh emang udah banyak restoran yang tutup karena kita lockdown gitu. Sampai sekarang sebenarnya masih lockdown, cuman restoran udah mulai dibuka, toko-toko udah mulai dibuka. Tapi waktu-waktu awal-awal tuh ketika semua ditutup, banyak orang kehilangan pekerjaan Mas. Jadi menurut saya kalau Mas dalam waktu 1 bulan, berapa bulan Mas? 1 bulan. Iya, 1 bulan. 25 Januari. Iya, 1 bulan aja baru nyampe Belanda udah dapat pekerjaan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan karena pemeliharaan Tuhan, meninggalkan pekerjaan yang dulu yang udah di zona nyaman, udah settle, demi untuk ikutin rencana Tuhan, di mana Mbak Ruth Mas ya, lanjut S3 lagi di sini dengan bawa anak 3. Keluarga tuh kalau di mana-mana kumpul, saya yakin Mas memang disertai Tuhan, karena Tuhan yang membentuk keluarga kan. Jadi kalau pisah setahun sekali ketemu atau beberapa bulan sekali ketemu, ya itu mungkin setiap orang punya beda-beda planning ya. Mungkin itu juga ada yang demikian yang Tuhan sertai. Cuman ya saya juga ikut suami begitu Mas. Saya yakin kalau Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menyertai, karena saya yakin Tuhan yang menciptakan keluarga gitu. Jadi kalau kita bisa duduk bareng menyembah Tuhan, hari Minggu ibadah ke gereja, terus persekutuan-persekutuan lainnya di dalam keluarga itu pasti menyenangkan Tuhan kan. Makanya Tuhan pasti memelihara lah kemanapun kita pergi sama keluarga kita. Saya juga dengar katanya Mas Andi pernah sempat ditipu, atau bukan ditipu ya Mas, tapi tidak dibayar gajinya. Itu gimana ceritanya?
Terus saya dengar malah Tuhan bekerja dalam hal itu juga untuk menunjukkan kebaikannya ke level yang selanjutnya, Mas. Gimana tuh ceritanya? Saya nggak terbiasa ya kalau di Surabaya kerja kan kita sudah ada kontrak dan sebagainya ya. Jadi teratur gitu loh. Kalau di sini kan karena mungkin pekerjaan ini nggak banyak orang yang mau, kan kerjaannya berat ya. Nggak banyak orang mau. Jadi kebanyakan yang kerja di sini adalah pekerja-pekerja ilegal. Saya ketemu sama teman yang asal dari Nigeria, terus asal dari Kamerun. Mereka tuh nggak punya verbal, Mbak April. Jadi bahkan untuk membeli sesuatu yang kayak pernah cerita ya, mereka tuh kalau mau beli rokok di sini tuh harus pakai verbal, kartu identitas. Dia tuh sampai minta tolong ke temennya yang punya verbal untuk beli rokok. Jadi dan mereka tuh diperlakukan sama, saya punya bosnya Muhammad ya. Dia orang dari Maroko. Dia itu memperlakukan mereka tuh kayak ya seenaknya sendiri, seperti yang saya alami di awal-awal saya kerja. Jadi dia mau mau bayar apa mereka kapanpun itu terserah dia gitu loh. Jadi termasuk saya awalnya nggak ngerti. Mas Jadi juga kerja sama orang Maroko. iya ya, kerja sama dia. Jadi perusahaan distribusi besar di sini namanya itu DPG Distributi. Itu dia itu punya beberapa apa kayak cabang gitu loh, Mbak. Termasuk yang cabang di Wageningen, Ede dan Benakom itu dipegang sama dia. Sama Orang ini Maroko tadi. pegang sama si Muhammad ini. Nah, pada awalnya saya masuk itu nggak ngerti kalau saya bisa dapat kontrak. Jadi saya ini masuk dianggap sebagai orang yang tidak punya izin kerja, ilegal. Oh, padahal punya. Padahal punya, saya nggak ngerti kan. Pokoknya saya masuk dulu aja. Nah kemudian sampai sebulan kerja ini kok nggak ada info saya mau dibayar berapa, jumlahnya berapa per hari. Ini saya kerja ini kayak berat itu, Mbak. Ini saya udah kerja berat tapi kok kayaknya nggak dihargai apa. Tak telepon tuh nggak pernah. Gitu. Iya, tak telepon nggak pernah diangkat, tak WA nggak pernah dibalas. Saya ini bingung saya tanya sama teman saya atau yang pernah kerja di situ, dia bilang ya itu memang Muhammad tuh orangnya kayak gitu, tapi telepon terus Mas Andi. Tiap hari telepon, saya ngerasa kayak jadi debt collector, Mbak. Saya pernah tak telepon. Sehari tak telepon sampai berapa kali, tapi ya nggak enak gitu rasanya. Sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan apa namanya nggak tahu ya Tuhan rencananya kayak gimana sama saya, apa saya harus cari kerjaan lain, tapi nggak ada kerjaan lain Tuhan bilang yang gitu. Yang cocok, iya. Jadi ya wis tetap jalannya, aku berdoa supaya Tuhan bukakan dia, supaya dia itu bermurah hati untuk membayar gitu loh. Karena saya juga butuh duitnya itu gitu. Jadi apa butuh untuk betul untuk membayar kebutuhan kita setiap hari. Sampai akhirnya dia bayar, tapi saya tuh sempat kepikiran gini, ini perusahaan ini kan bukan punya dia ini kan cuman pengelola untuk 3 wilayah itu. Nah, saya ini sampai browsing dia ini kerja di perusahaan apa sebenarnya. Baru saya akhirnya ketemu perusahaan itu namanya DPG Distributi yang pusat di Amsterdam. Kemudian dari situ baru saya chat di sana, saya email, saya ceritakan permasalahan saya, dan dia bilang dia telepon saya dari perusahaan itu. Dia teleponnya bahwa sebenarnya Pak Andi ini kamu bisa mendapatkan kontrak, dia bilang gitu. Dengan kontrak kerja itu nanti akan lebih jelas gitu, transparan. Nanti kamu setiap hari dapat berapa, kemudian dibayar tanggal berapa, itu tepat. Akhirnya saya apply lah saya ke sana, kontrak saya ke sana. Tapi mereka bilang tetap kamu harus minta sama Muhammad untuk dia bikinkan draft untuk apa menyatakan kalau kamu tuh bekerja di situ, baru dikirim ke perusahaan pusat sehingga mereka bikinkan kontrak resminya. Nah itu perjuangan juga itu saya minta ke Muhammad, sepertinya dia nggak rela gitu loh saya untuk dapat gitu loh. Jadi nanti yang lain-lain ikut juga nih gitu. Yang lain-lain kan kebanyakan kan nggak punya verbal. Oh, memang mereka tidak dapat izin kerja di sini sebenarnya. Saya nggak ngerti ya kok saya ngerasa diperlu sama dia, tapi saya mikirnya ya mungkin dia ngerasa nanti dia nggak bisa bayar saya nanya lagi, mungkin dia kan dapat dana dari itu untuk membayar karyawannya, tapi nanti dibocor dulu atau gimana saya nggak ngerti sih. Tapi dari pengalaman teman-teman juga, saya sempat ketemu sih beberapa hari yang lalu, dia tuh udah kerja di situ tapi sudah keluar. Dia sempat tanya saya, berhentiin saya waktu saya kerja, dia bilang Andi, do you know Muhammad, apa dia ke gudang, dia bilang dia harusnya membayar saya loh, kamu belum dibayar juga, telepon aja terus, tak bilang gitu. Jadi saya ngerasa dia tuh juga memperlakukan orang-orang ya kayak gitu tadi, seenaknya gitu. Jadi mungkin ya uangnya dipakai dulu atau apa, saya nggak ngerti sih gitu. Jadi waktu saya minta ke kontrak ke dia untuk bikinkan draft, saya ngerasa agak dipersulit sama dia. Dan apa namanya berapa takes time gitu, sampai hampir sebulan lebih kok saya minta gitu. Gitu. Akhirnya ya puji Tuhan lah dapat kemudian diproses sama perusahaan, dan sekarang saya nggak dibayar sama dia, tapi langsung dari perusahaan, dan itu on time. Iya. Perusahaan di sini kan ketika kita kerja sama perusahaan di Belanda, mereka pasti mengikuti aturan, Mas. Dan kalau posisi kita kan legal karena kita memang diizinkan untuk bekerja. Jadi kita sebenarnya punya dapat banyak benefit karena pasti mereka membayarkan tax untuk negara dari perusahaan kita. Jadi banyak sebenarnya untuk yang kita terima gitu ya sebagai tenaga kerja legal, dan dilindungi juga
oleh hukum-hukum di Belanda Ya, gitu. itu. Terus ya itu bersyukur Mas ya. Jadi jalannya dari yang seperti ini ya nggak disebut ditipu atau bukan ditipu, mungkin bapak ini ya cara kerjanya seperti itu aja ya, tapi memang itu ilegal sih sebenarnya ya kan Mas, tapi itu membantu juga buat orang-orang yang nggak dapat izin kerja di sini, tapi posisi Mas Andi dapat dan bersyukur sama Tuhan, Mas Andi dikasih hikmat loh buat, dan dengan keadaan kayak gini jadi keluarlah ide ya Mas untuk nyambung ke langsung ke perusahaan itu dan dapat berkat sekarang jadi tenaga kerja di kontrak langsung ya oleh perusahaan ini. Bersyukur loh Mas, dapat benefit juga kan dari dari pemerintah Belanda. Sebenarnya saya juga ngerasa kasihan juga ya sama teman-teman yang apa dibayarnya susah gitu loh Mbak, karena Sampai sekarang masih sampai ada. sekarang itu tadi yang saya ketemu tadi. Jadi kalau kita kan mungkin ada saving ya, ada dari beasiswa dari BPP ada saving lah. Kalau mereka kan misalnya mereka yang benar-benar mengharapkan uang dari situ untuk kehidupannya Karena kan. udah kerja kan Mas. Iya makanya itu kasihan. Nah waktu saya awal-awal nggak dibayar tuh saya mikir gini loh, saya ini udah kerja berat tapi kok nggak dibayar lah, apa gimana dengan mereka yang hal yang sama kayak saya tapi nggak punya pengharapan lain gitu Mbak. Belum ngerti kayak. Jadi kasihan banget sih sama mereka. Ya sebenarnya orang ini Hmm. salah sih Mas Iya, seperti itu ya kan. makanya. Bersyukur Mas bisa dikeluarkan Tuhan dari Iya. keadaan seperti itu. Puji Tuhan lah. Soalnya kalau Puji Tuhan. sampai bertahun-tahun kayak teman saya ada memang yang udah punya working permit pun, tapi dia tetap Mas dulu, dan sampai sekitar 1,5 tahun baru dia tahu, tapi Iya. dia memutuskan untuk keluar Oh, karena dia keluar. nggak tersambung ke perusahaan itu. Oh, Dia iya. kerja di tempat saya. gitu. Oh, ya kemarin juga sempat Mbak April ya nggak nawarin saya di tempat kerjanya Mbak April Oh, kan. iya. Itu memang dari pihak perusahaannya itu juga sempat telepon. Iya. Cuman dia bilang harus ada kerja shift pagi, dan saya bilang saya hanya bisa shift malam dan enggak di ACC ya. Waktu perusahaan itu telepon dan saya nggak di ACC itu saya ngerasa sedih sebenarnya Mbak April. Jadi saya ngerasa Tuhan, iya berharap karena pada waktu itu gitu saya sudah ngitung-ngitung Mbak. Jadi pendapatan yang akan saya terima dari perusahaan itu sekian. Wah ini sudah lebih, saya bisa cukup lah hidup di sini. Tapi ternyata kebalik gitu loh, nggak jadi. Dan itu saya sempat mikir, loh gimana ini kok kecewa gitu loh. Tapi ya itu tadi Yohanes 13:7 jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat sekarang engkau tidak akan tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi saya mikir kadang-kadang kita mikir sekarang ini kok apa ya, kok nggak gini tuh, nggak sesuai dengan rencana kita gitu loh. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan ngerti gitu. Sekarang ini kejadian itu Tuhan udah membuat kita mengerti, dulu kita nggak ngerti kan gitu. Jadi ya bersyukur sih Mbak April dengan segala sesuatu yang terjadi ini, dan saya juga ketemu dengan teman-teman di sini yang baik ya, teman-teman yang rohani yang di Surabaya. Dulu saya Senin sampai Sabtu kerja dari pagi sampai malam, nggak pernah ada waktu untuk berfellowship ya. Di sini saya ketemu dengan teman-teman ya, ada PA, kemudian ada ibadah yang persekutuan bersama itu hari Minggu, PA setiap hari Rabu dan Kamis. Rasanya jadi semakin bertumbuh ya secara, jadi Tuhan bawa kita itu semakin hari memang kan semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Itu sih, jadi bersyukurlah tinggal di sini. Ya saya percaya ya anak-anak Tuhan tuh diperlakukan berbeda Mas dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan, karena memang belum berharap sepenuhnya hidupnya sama Tuhan gitu. Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang dapat diandalkan. Itu yang saya alami ya dalam hidup saya ya. Ketika bangsa Israel juga gitu, ketika mereka di padang gurun 40 tahun. Di sana mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka mikirnya ini tuh hukuman dari Tuhan. Padahal kalau kita pelajarin, kita dalami gitu, itu sebenarnya nggak selalu hukuman. Itu pembentukan yang Tuhan izinkan. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami, kesusahan yang mereka terima, itu pembentukan karena Tuhan mau mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang nanti memimpin di negeri baru, di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan beri. Mereka tuh kan mentalnya budak kan. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka menjadi budak, disuruh-suruh. Jadi seorang budak tiba-tiba disuruh memimpin Kanaan tanpa dipersiapkan dulu. Menurut Mas bisa nggak? Kemungkinan nggak bisa gitu. Karena di tanah Kanaan Tuhan sudah janji akan sediakan susu dan madu dan segala hal yang baik gitu. Tapi kalau mereka sendiri juga nggak bisa mengelola gitu kan, ya mungkin nggak akan selamanya gitu
tanah Kanaan ini menjadi milik mereka dalam waktu tertentu aja, dan mereka udah gagal gitu ya. Tapi karena Tuhan tahu rencana yang terbaik, dia harus membentuk bangsa Israel dulu di dalam 40 tahun di padang gurun itu, melihat mujizat Tuhan, tapi ada juga sisi-sisi di mana seperti Tuhan hilang atau tidak menolong gitu, sehingga mereka tergoda untuk menyembah berhala lain, mencari Tuhan lain, mencari andalan lain. Padahal Tuhan tuh ada dan Tuhan setia, dan setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tuh Mas, seperti tadi yang Mas ceritakan, saya juga jadi berkat ya. Itu bukti bahwa Tuhan mengizinkan Mas ketemu dengan Bapak yang Muhammad tadi Mas ya. Dan Bapak ini memperlakukan Mas ketika Mas kerja 1 bulan kok udah kerja capek nggak dibayar, nggak tahu gajinya juga berapa. Itu berat juga Mas, karena udah tiap pagi dari jam 3 subuh teman-teman kerja Mas Andi ya sampai jam 7 pagi Senin sampai Sabtu ya. Dan selama sebulan belum dibayar. Kalau saya dengar ada yang sampai 2 bulan atau berapa gitu Mas ya. Jadi ada teman saya itu sampai lebih dari sebulan lah, ini nggak ada kejelasan gitu. Iya, jadi ketemu dengan orang yang seperti ini, dan Tuhan izinkan Mas Andi malah melewati step ini untuk diberkati Tuhan lewat perusahaan yang jelas gitu, yang ada lebih lagi di atasnya Bapak Muhammad ini, dan malah dapat berkat-berkat yang lain ya gitu. Jadi benar kata Mas Andi tadi, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, Mas Andi ada sesuatu yang mau disampaikan nggak untuk jadi berkat dari semua cerita yang Mas alami sampai hari ini? Saya sampaikan ke teman-teman ya, dengan kondisi yang sekarang mungkin banyak teman-teman yang juga terdampak dengan corona ini ya, baik itu pekerjaan, finansial, mungkin kesehatan juga. Ya, yang saya pegang adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan, dan kita harus percaya, karena mungkin apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu ya. Seperti yang saya bilang tadi, firman Tuhan katakan yang Tuhan buat sekarang itu kita nggak tahu, tapi Tuhan akan membuat kita mengerti kelak, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak perlu khawatir, Allah yang menuntun setiap langkah kita, memberkati kita dan menjaga kita, dan segala sesuatu yang berbuat itu adalah baik. Yang kita perlukan, kita hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Itu aja sih Mbak April. Ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Tuhan memberkati selanjutnya sama 3 anak, sama Mbak Ruth. Masih 3 tahun 4 tahun lagi masih ya di sini ya. Nanti balik ke Surabaya dan jadi berkat dong. Pasti lebih lagi jadi berkat, karena ya banyak melihat kemurahan Tuhan di tempat ini juga sama-sama kita Mas, karena kita ini tetangga teman-teman. Jadi kita saling menyaksikan lah kebaikan Tuhan, saling, karena dekat juga ya, setiap hari sering-sering kontak juga ya Mas ya. Oke gitu aja ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.